Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niputu Hernawati, stambuk A401-18089. Di video kali ini saya akan membahas tentang rumusan kebijakan pendidikan yang terdiri dari yang pertama, formulasi kebijakan, yang kedua, komponen formulasi kebijakan, yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Formulasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses. Menurut Wirnarno, pada tahun 1989 dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui hasil dari proses seluruhnya, sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak alternatif kebijakan yang telah dipilih. Sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan secara resiprokal, sehingga membentuk pola sistemik berupa input, proses, output, dan feedback. Menurut Wibawa, pada tahun 1994, komponen yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah yang pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja, yang selalu dilakukan secara terorganisasi atau berulang-ulang, guna untuk membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma baru yang bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada gilirannya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. Yang kedua, aktor. Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh setiap kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan, disebut pembuat kebijakan. Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi, dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, maka mereka harus memiliki komitmen terhadap aturan main yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini, komitmen para aktor akan menjadikan mereka untuk mematuhi aturan atau norma bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama. Yang ketiga, orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam.
kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai, yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional guna mencapai hasil yang maksimal. Proses formulasi kebijakan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari seluruh proses. Kegiatan selanjutnya diarahkan bagaimana keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui atau mengubah kebijakan yang telah dipilih.